Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Naba ayat 34. Jadi ayat 24 surah An-Naba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifatnya neraka. Jadi seorang yang masuk ke dalam neraka itu ahqaba itu banyak hikmun. Satu hikmun itu sampai 80 tahun. Berarti dikali-kali saja. Ahkam itu ada yang mengatakan 7. Berarti 80 tahun kali 7. Itu dalam perkiraan satu hari itu 1 tahun 1000 tahun itu 1 hari. Jadi kalau 80 tahun itu dikali 1000 lagi ya. Sehingga itu namanya ahkam. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 139 kali Allah cerita tentang an-nar, neraka. Tetapi ada 2 model. Yang pertama menggunakan alif lam, finnar. Yang kedua tidak menggunakan alif lam, naran khalidan fi. Tidak menggunakan alif lam. Itu bedanya apa? Makanya kalau kita membaca Al-Quran nanti, ketika nanti di ayat itu ada penyebutan kalimat nar, naran talatta, tidak ada alif lam, itu menunjukkan kepada litahwil. Tahwil itu apa? Tahwil itu untuk memberikan kabar yang tidak baiknya. Artinya neraka itu setiap orang yang masuk ke dalam neraka dia selalu mendapatkan hal yang tidak baik. Ini tahwil. Atau tahwil bisa juga bermakna ancaman. Ini kalau seandainya tidak ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam itu biasa. Itu biasa. Seorang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka, itu biasa. Kenapa? Karena dia berbuat jahat, berbuat maksiat. Tetapi kalau kalimat naran talatta tidak menggunakan alif lam, itu artinya litahwil. Jadi untuk mewanti-wanti manusia jangan sampai masuk ke dalam neraka, begitu mengerikan neraka itu. Nah, ini kalau tidak ada alif lam. Makanya ketika cerita tentang neraka itu, lafaz aslinya dengan an-nar atau narun itu 139 ayat. Memang nanti ada dengan Allah gunakan dengan lafaz-lafaz yang lain, bukan dengan an-nar. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Sekarang bagaimana ketika seorang sudah masuk ke dalam neraka? Ini kan kita buka ayatnya, kajian kita surah An-Naba ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadzuquna fiha bardan. Jadi kalau kita lihat artinya, di dalam surga itu tidak ada bardan. Bardan itu dingin. Apa kok dingin? Sedangkan neraka memang sudah jelas panas. Maka Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir, apa kata beliau? Ini sebuah kalimat majas. Bardan itu artinya kenyamanan, dingin, nyaman. Kita kalau sudah panas hidupin AC kan biar dingin. Maksudnya apa? Ar-rahah. Rahah itu apa? Waktu untuk bersendagurau ada lagi. Waktu untuk istirahat tidak ada lagi. Itu kalau sudah masuk ke dalam neraka. Maka Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Jalalain, Imam Sawi, ini mereka 5 ini bisa mewakili penafsiran lain. Apa kata mereka? Di dalam neraka itu tidak ada bardan. Bardan itu apa? An-naum. Tidak bisa tidur orang dalam neraka. Jadi yang dimaksud bardan di sini
Badan ini adalah sebuah kalimat majas yang menunjukkan kepada kelezatan dan enak. Jadi makanya tidur itu kan nyenyak, enak banget dengar. Seorang itu kalau sudah lelah kan tidur ya. Tapi dia memang nggak bisa tidur, dalam neraka nggak bisa tidur. Artinya walaupun dia tidur sebentar saja, itu sudah membawa kenyamanan bagi dia. Ini jangankan tidur dalam untuk tidur saja nggak bisa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada beda tidur dan beda sesuatu hal yang ingin tidur itu beda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi sinah itu sesuatu hal yang membawa kita itu untuk tidur, itu sinah namanya. Artinya sudah mulai tertidur, mulai tertidur, itu sinah. Wala naum, Allah juga tidak tidur. Jadi artinya apa? Jangankan mau mengantuk, tidur saja tidak. Ya. Jadi artinya beda nih, sinah wala naum. Jadi di dalam neraka itu tidak ada sinah, tidak ada naum. Jadi sesuatu hal yang membawa dia untuk bisa tertidur itu tidak ada. Kenapa? Karena azab neraka. Apalagi dia tertidurnya. Makanya kalau kita melihat di dalam surah Al-Imran, ketika perang Uhud, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kami tidurkan kalian. Ini setelah orang-orang mukmin itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Mereka naik ke atas bukit dan mereka memanah orang-orang mukmin yang ada di bawah bukit itu. Sehingga meninggal sampai 70 sekian orang menghafal Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah juga luka-luka dan sahabat juga luka-luka. Ada sebagian orang sudah lari. Jadi maka ketika itu Allah katakan, saya tidurkan kalian. Ini makna tidurkan apa? Artinya dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan luka-luka, mereka bisa tertidur. Artinya walaupun dalam keadaan luka-luka seperti itu, mereka masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmat tidur, ya, tertidur. Biasanya orang nggak bisa tertidur kalau sudah begitu. Belum punya utang anak tidurnya. Orang kalau sudah dirongrong oleh orang lain dapat dengar. Kalau sudah gempa dapat dengar. Karena orang dengar gempa anak. Kalau sudah tsunami anak dengar dia. Kenapa? Karena ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tetapi ini bisa tertidur ya, dia tertidur. Ketika perang Uhud, pada Rasulullah sudah keningnya sudah kena dan sahabat-sahabat lain juga sudah meninggal. Kenapa? Yang membuat mereka tertidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kesengsaraan itu, kekalahan itu diberikan nikmat lagi oleh Allah untuk bisa tidur. Maka tidur itu adalah nikmat yang paling luar biasa. Kenapa bisa tertidur? Karena hatinya tenang. Kalau hati tenang maka bisa tertidur. Banyak orang yang nggak bisa tidur dan ingin membeli sesuatu supaya bisa tidur, nggak bisa juga. Tapi dalam neraka tidak kita jumpai. Karena dalam neraka, di dalam neraka seorang jangankan tidur, as-sinah saja tidak ada. Sinah ini apa? Sinah itu mengantuk, ya, mengantuk untuk tidur. Jadi artinya awal daripada kenikmatan tidur itu adalah mengantuk dulu, mengantuk. Tapi kalau ketika dia sudah tidur sebentar saja, 1 menit atau 2 menit saja setelah tidur itu, maka akan enak kembali. Apalagi tidur 5 menit, 10 menit atau berapa jam kemudian. Tapi ini tidak. Artinya tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat walaupun tertidur sebentar, tidak. Maka mereka itu diazab oleh Allah terus ahqaba. Kalau kita kalkulasi itu dengan mengalih-alihkan dengan 1000 tahun hampir sampai 20 juta tahun di dalam neraka. Bahkan penafsir lain mengatakan itu kalimat ahqaba itu menunjukkan kepada khalidina fiha. Seorang itu kekal di neraka, ya, kekal di neraka, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada diizinkan syafaat oleh Allah, memberikan syafaat kepada lima kelompok yang bisa memberikan syafaat kepada orang itu, maka dia bisa diselamatkan dari azab ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau mereka tidak merasakan itu, ya apalagi yang tidak mereka rasakan, pertama tidur. Yang kedua, wala syarab. Mereka tidak diberikan minum oleh Allah. Minum apa itu? Maka dijawab oleh Imam Jalalain, minum diberikannya. Cuma asyurbu yatalaqqat bihi, itu tidak ada. Minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka itu yang tidak ada. Jadi bahkan diberikan minuman itu bukan menghilangkan dahaga, tidak, tetapi menghancurkan tubuh mereka. Jadi artinya di sana tidur tidak ada, kenyamanan tidak ada. Kemudian yang kedua tidak ada minuman. Minuman apa? Minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Kalau minuman diberikan oleh Allah, bukan tidak diberikan.
Minuman yang mana? Ya, ini ada illah. Illah di sini adalah illah istitsna muttasil. Ini sama seperti la ilaha illallah. Illah adalah istisna. Istisna apa? Pengecualian. Semua yang di belakang itu dikecualikan semua oleh Allah. Artinya si fulan bukan pemberi nikmat, si fulan bukan pemberi rezeki, si fulan bukan pemberi mudarat, si fulan bukan yang menahan rezeki, tidak ada kecuali semua Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bukan yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Ini namanya istitsna muttasil. Jadi ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Tidak ada si fulan, tidak ada si fulan, tidak ada si fulan, kecuali semua di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu. Tidak ada minuman ini, tidak ada minuman itu yang memberikan kelezatan kecuali apa? Illa hamiman. Hamim ini air yang sedang kita panaskan ketika mendidih, nyanyinya hamim. Kecuali air panas. Air diberikan juga tapi air panas. Maka air panas itu tidak menghilangkan dahaga. Ya, tidak menghilangkan dahaga. Jadi bukan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Illa hamim. Kecuali diberikan hamim oleh Allah. Satu lagi yang kedua, wa ghassaka. Apa itu ghassaka? Jadi ada yang membaca dengan tasydid ghassaka, ada yang membaca wa ghassaka. Ya, ada dua. Ghassaka dengan ghassaka. Kalau kita melihat di dalam versi tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Imam At-Tabari tafsirnya kuat dengan beberapa riwayat hadis. Jadi ada hadis-hadis yang dikutip oleh Imam At-Tabari untuk menguatkan pendapat beliau. Salah satunya ghassaka di sini, apa kata beliau? Ad-dumu'u alladhi yasilu min khaddihim, min min uyunihim. Jadi air mata yang keluar dari matanya, air mata kan keluar tuh, itulah yang dia minum. Ya. Ini ghassaka versi tafsir At-Tabari. Beliau menguatkan pendapat beliau ini dengan beberapa hadis-hadis yang mendukung pendapat beliau. Karena beliau tidak ada riwayat-riwayat, tidak. Jadi beliau langsung ini hadisnya ini, riwayat ini, langsung hadisnya. Jadi tidak ada nanti ini dari Israiliyat yang ingin, tidak ada. Jadi langsung riwayat dari simpulan. Yang dimaksudkan dengan apa ghassaka adalah air mata yang mengalir, ad-dumu alladhi yasil. Kemudian kalau kita melihat pendapat Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Air yang dimaksud ghassaka di situ zamharir. Apa itu zamharir? Air yang sangat dingin sekali. Ya, demikianlah itu. Tadi mengatakan air yang sangat panas sekali. Tetapi di dalam versi tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ghassak di situ adalah zamharir. Maka kalau ada orang nama zamharir, itu namanya apa? Al-burd asyadid, dingin sekali. Maka air yang diberikan kepada mereka, karena kondisi mereka panas, diberikan air yang sangat dingin sekali. Bayangkan Anda hancur. Coba lihat ada gelas yang dingin, airnya dingin sekali. Masukkan air panas, maka meledaknya. Artinya sudah bercampur antara panas sekali dan dingin sekali. Ini begitu juga. Kondisi neraka itu sangat panas sekali. Karena neraka itu adzabun azim, adzabun syadid. Syadid ini artinya terus bertambah. Kalau sekian persen, besok bertambah lagi sekian persen, bertambah lagi 100%, 200%, 1000%, naik terus. Maka dikatakan dengan adzabun syadid. Jadi panasnya neraka itu dibarengi dengan dinginnya minuman yang diberikan. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Artinya ada hari ya. Kalau sudah panas melawan sangat dingin sekali, nyancur. Ya. Inilah kondisi orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan nanti ada lagi diberikan makanan oleh Allah. Itu bisa request dan heboh makanan. Ghislin, zakku, ada nama satu lagi apa? Ada 3 ya. Ghislin itu nanah yang keluar dari tubuhnya. Kemudian zakku itu pohon zakku. Dan min ghislin, zakku, ada satu lagi ya, 3. Jadi 3 itu bisa memudaratkan orang yang ada dalam neraka. Memang makanan diberikan oleh Allah. Semua diberikan, fasilitas semua diberikan oleh Allah. Bahkan di dalam neraka itu ada juga istana. Ya. Jadi istananya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu di dalam tafsir Al-Baydawi, falaq itu ada beberapa macam makna. Salah satunya apa? Istana yang berada di dalam neraka. Maka kita tidak perlu heran, tidak perlu mudah takut ya. Kalau ada yang orang tidak salat akan dimasukkan ke neraka, tidak perlu takut ya. Kenapa tidak takut? Ada istana juga di sana.
Begini buah na istana dan tempat tinggal dan tempat tinggal. Nah, pagi-pagi lembab, semua lengkap. Ya. Ada sungai-sungai lagi, ada makanan, ada minuman lagi. Ya, lengkap semua. Kaum muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah. Kenapa Allah berikan dua-dua itu? Apakah Allah akan menzalimi mereka? Kenapa Allah begitu benci sekali kepada penduduk neraka? Kenapa diberikan hamimah wa ghassaqa? Diberikan dua-dua itu. Apakah Allah tidak sayang kepada makhluknya? Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kami sudah memuliakan Bani Adam Muhammadnahu fil barri wal bahri. Saya berikan kemuliaan di daratan dan di lautan. Betul itu ayat itu, bukan tidak betul. Cuma manusia tidak tahu diri. Sudah diberikan seperti itu kelebihan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingkar juga kepada Allah, syirik kepada Allah. Dia tidak tahu, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Dia tidak teringat kepada Allah. Padahal Allah sudah mengangkat derajat dia, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Saya berikan nikmat lagi kepada dia, kata Allah, tapi dia tidak tahu diri. Makanya akibat dia tidak mau tahu itu dan dia kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, jazaa'u wifaqa. Itu balasannya sudah pantas untuk dia. Ya, akan kepada dia. Maka kalau tidak dibalas oleh Allah, maka tidak adil Allah. Ya. Makanya keadilan Allah itu letaknya di mana? Seorang yang beribadah itu ikhlas karena Allah, diberikan pahala oleh Allah. Seorang yang tidak salat itu atau dia beribadah dia bukan karena Allah, maka dia pantas mendapat balasannya. Inilah adil namanya. Jadi bukan adil itu orang berbuat jahat mendapat ini diberikan surga, berbuat baik diberikan surga, itu tidak adil namanya. Kenapa tidak adil? Karena orang yang ketika di dunia dia beribadah, dia bermujahadah dan lain sebagainya, akan berbeda dengan orang terus berbuat maksiat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Itulah sifat adilnya Allah. Inilah yang namanya jazaa'u wifaqa. Arti jazaa'u wifaqa itu balasanku itu kata Allah sudah pantas dengan apa yang dia lakukan. Bahkan ketika di dunia dia mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah, dia tidak percaya kepadaku, tidak beribadah, tidak buat ini, tidak buat itu. Bahkan dia dilakukan apa yang aku larang kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya balasan yang aku berikan jazaa'u wifaqa. Sudah sesuai. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Innallaha Allah itu innallaha la yu'adzibu qauman illa bi dzambih. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali dengan dosa yang mereka lakukan. Artinya apa? Dosa azab yang diberikan kepada satu kaum, satu kelompok itu sudah sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya. Jadi artinya bukan Allah tidak punya alasan menghancurkan kaum Ad. Allah bukan tidak punya alasan menghancurkan kaum Tsamud. Allah bukan tidak punya alasan menghancurkan Fir'aun. Karena kehancuran Fir'aun itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Begitu juga, Samud begitu juga, kaum Madian begitu juga, kaum pembangkang Nabi Nuh begitu juga, kaum Nabi Nuh begitu juga. Itu lebih dahsyat ini. Ya. Ini artinya sudah sepantasnya mereka mendapatkan seperti ini. Dan sudah sepantasnya juga orang-orang yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, sehingga dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Fasanu yassiru lil yusra. Artinya apa? Kenikmatan itu bukan di dalam surga saya didapati, tidak. Di dunia ini terus diberikan nikmat oleh Allah. Diberikan nikmat. Ketika sakaratul maut diberikan nikmat. Ketika mau meninggal dunia diberikan nikmat. Ketika di alam barzah diberikan nikmat. Dibangkitkan di padang mahsyar diberikan nikmat. Sehingga nikmat yang terakhir itu tsumma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kenikmatan terakhir itu ketika seorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dipahami dalam Allah. Kenapa ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka? Artinya mereka tidak mengharap sebenarnya. Ya. Ini dibuktikan dengan ayat ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, ini mereka itulah begitu. Mereka ketika di dunia dia berbuat maksiat, dia berbuat ambil punya orang lain, menzalimi orang lain, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, innahum kanu la yarjuna hisab. Artinya mereka tidak mau dihisab. Kalau dihisab mereka sudah tahu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mau diperhitungkan amal ibadahnya. Kenapa? Tidak ada ibadah. Ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Sama seperti seorang anak yang tidak belajar, ketika dikasih tahu minggu depan ujian. Ketika minggu depan dia berharap apa? Tidak ada ujian itu. Ya, inilah maksudnya. Innahum kanu la yarjuna hisab. Ini ayat ini diperkuat dengan ada sebuah ayat suci Al-Quran. Ketika mereka itu berdiri di padang mahsyar, apa kata mereka? Ya laitaha kanatil khatiyah. Lebih baik saya mati saja ya Allah. Numpang dia utang lo dia Allah. Ya.
ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Baju tidak ada, celana tidak ada, sendal tidak ada, jabatan tidak ada, yang nolong tidak ada, mana tidak ada yang nolong apa-apa. Ibadah tidak ada, yang ada maksiat saja. Sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitaha kanatil qadiyah." Ya Allah, lebih baik engkau matikan saja saya. Artinya apa? Kematian itu memutuskan segalanya. Amin. Makanya kalau ada orang yang banyak hutang, stres, dia lebih baik mati saja. Ya, itu adalah betul. Menurut dia apa? Kematian itu merupakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Abe mereka ada problem. Inilah yang dirasakan oleh penduduk yang akan masuk ke dalam neraka. Ketika mereka di padang mahsyar itu, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik umat hidup. Kalau seandainya diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka untuk membunuh diri, maka mereka akan bunuh diri semuanya. Tapi berbeda ketika seorang berada di dunia, yang beda. Ketika seorang berada di dunia, fasilitas lengkap, semua diberikan oleh Allah, nikmat lengkap, semua ada. Jabatan ada, ini ada, rezeki banyak. Itu dia cita-citanya apa? Ya Allah, panjangkan terus umurku ya Allah. Baik mati itu. Ya. Bahkan ketika sakit dia takut sekali mati. Ya dia sakit, kalau dia mati di penjara, Kenapa? Karena kalau dia mati sudah memutuskan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Maka dia nggak mau dia. Dia mau nikmati terus menerus sama dia. Kenapa ketika di padang mahsyar dia minta mati? Ya, karena dia takut di depan itu neraka jahanam. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab ini sudah disyarah. Nama kitabnya Siratul Talibin. Jadi di situ diungkapkan, ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar teriakan neraka yang jauhnya 500 tahun perjalanan kaki. Apa yang dilakukan oleh neraka? Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Jadi neraka itu dia terus berteriak marah dia. Sami'u laha taghayyud. Taghayyud itu dalam bahasa Arab itu bukan marah biasa, itu puncaknya marah, itu taghayyud namanya. Al-ghayyud. Wa zafira, dan dia berteriak sekuatnya. Dia memanggil orang yang akan masuk ke dalam neraka sehingga didengar oleh orang-orang itu. Kenapa? Akhirnya mereka minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, inilah permohonan pertama orang itu. Kalau tidak bisa kau matikan saya, kembalikan sebentar saja ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Kami akan bersedekah, kami akan beramal saleh. Kenapa? Karena mungkin dengan sedekah itu bisa menolong kami ya Allah. Karena mereka di situ langsung bisa melihat ada orang-orang bersedekah, langsung bisa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan mereka pertama, kembalikan kami, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kenapa mereka tidak mau masuk ke dalam neraka? Makanya mereka mengharap innahu kanu la yaduna hisab. Mereka tidak mau dihisab, tidak mau didirikan di padang mahsyar. Kenapa? Karena sudah jelas mereka akan masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan saja. Kenapa lagi mereka takut? Ada apa sebenarnya? Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaba itu biasanya kita tidak sering mendengar kidzaba. Dalam bahasa Arab kadzaba yukadzibu takdzib. Kidzaba itu adalah bahasa Yaman asli, fasih itu. Ya. Maka orang Yaman kalau ini kidzab. Jadi bukan kadzab, tidak. Kidzab. Kidzab itu sudah puncaknya bohong. Ya. Makanya mereka ketika di dunia, mereka itu bi ayatina. Ini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan bi ayatina fenomena yang saya berikan selama ini. Mana itu? Banjir, gempa dan lain sebagainya. Mereka tidak mau mengambil iktibar terhadap itu. Ya. Jadi dulunya tidak mau. Ketika diberikan musibah, diberikan penyakit yang bertahun-tahun, tidak menjadikan iktibar bagi mereka. Tidak menjadikan pelajaran bagi mereka. Ya. Tapi kalau seandainya menjadikan pelajaran, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak. Ini penafsiran yang pertama. Artinya fenomena alam yang kita lihat, banjir, nanya, macam-macam. Wa kadzabu bi ayatina. Dia tidak yakin kalau itu berasal dariku. Ketika diberikan penyakit, dia tidak yakin kalau itu berasal dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari larangan Allah Subhanahu wa taala, dari suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Ini satu.
Yang kedua, yang dimaksudkan di ayatina, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaba itu untuk menguatkan lagi kalau mereka betul-betul bohong dan tidak yakin. Apa itu Al-Quran ini? Jadi ayatina itu Al-Quran, tanda-tanda kebesaran kami kata Allah. Maka kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu bacalah Al-Quran. Kajilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, telaahlah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran. Jadi ini yang mereka lakukan dua hal ini. Di ayatina kitab. Yang pertama mereka tidak bisa menjadi pelajaran. Dan Allah akan berikan pelajaran. Nah, ada orang yang seperti ini, macam-macam. Kematian itu kan pelajaran juga. Jadi tidak bisa menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Sehingga dia perlu buat maksiat. Dia tidak tahu kalau dia itu akan mati juga. Dan kematian itu tidak berdasarkan umur, tidak. Tidak ada yang pensiun kakak jelas pensiun. Kalau pensiun ada 58, 60, 65 sudah jelas. Maka ketika dia mau pensiun dia sudah tahu bahwa mati itu. Ya nih. Ini profesor dulu umat karena belum dia sudah tahu, tapi kematian tidak tahu. Kalau pensiun seorang sudah bisa mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan jumlah poin melunya. Kenapa? Sebentar lagi pensiun. Ya. Buat terus ini. Kenapa? Sebentar lagi pensiun. Siapkan terus syarat-syaratnya. Tapi kalau kematian tak bisa, gimana kita mau siapkan syarat-syaratnya? Kalau kita mati dalam hitungan detik sebentar lagi. Kalau kita mati mungkin dalam beberapa hari lagi. Kalau kita mati dalam beberapa bulan lagi, dalam beberapa tahun lagi, kita kan tak tahu. Jadi maka kematian itu disembunyikan oleh Allah supaya apa? Lina berdoa. Allah akan menguji kalian. Mana orang betul-betul taat kepadaku dan mana orang yang tidak mendengarku. Karena kalau orang yang tidak taat kepada Allah, anak faedah kecil, umur 60 leh baru mati. Nanti ketika 60 leh kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beribadah selama ini bukan karena Allah. Tapi kalau disembunyikan oleh Allah, di situ Allah tahu mana orang yang betul-betul beribadah, mana orang yang betul-betul mengejar dunia, mana orang yang betul-betul mengejar akhirat, mana yang mengejar dua-dua dunia akhiratnya, mana yang tidak berbuat dua-dua akhirat dan dunia hanya dua mengejar ibadah dan benar. Kaum muslimin sedang jauh lahir Allah. Jadi ini wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Semua sudah ada perkiraannya kita. Ini kitabah di sini, kita jangan salah paham. Jadi artinya ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Jalalain kata beliau, wa qila kitabah ini semua itu sudah tertulis oleh dua malaikat yang mendampingi kita ketika kita berbuat dosa. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitab. Semua itu sudah dalam pantauan melalui dua malaikat. Tetapi dalam tanda kutipnya, tidak semua yang dicatat oleh dua malaikat ini semua diterima oleh Allah. Semua dalam pertimbangan-pertimbangan. Ada yang dihapus, ada yang ditambah, yang tidak diketahui oleh dua malaikat ini. Ada seorang ketika itu dia bertobat kepada Allah, tapi malaikat tetap mencatat, catatannya masih ada. Ini dibuktikan dengan riwayat. Ada seorang pemuda ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa catatan saya jelek semua ya Allah? Padahal saya sudah bertobat, saya sudah buat ini, saya buat itu, dan saya ikhlas beribadah ya Allah. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah saya lakukan kepadamu. Tidak ada apa-apa lagi. Maka begitu senangnya dia. Dan dia kembali kepada yang masrura dengan senang sekali. Kembali ke catatan saya. Lihat catatan saya, tidak ada lagi dosa-dosa di sini. Artinya apa? Tidak semua catatan dua malaikat ini diperhitungkan oleh Allah. Ada catatan kejahatan yang perlu dihapus. Ada catatan kebaikan yang hapus dihapus juga karena tidak ikhlas karena Allah. Ada catatan kebaikan yang kurang. Maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Ini kalau ibadah-ibadah batin tak tahu malaikat tak tahu malaikat. Maka tidak dicatat. Maka ini yang dimaksudkan penafsiran yang kedua. Kitabah yang dimaksudkan adalah kitabah catatan dua malaikat. Kitabah yang pertama adalah kitabah Lauhul Mahfuz. Nanti ada orang mengatakan begini. Oh kalau semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa ibadahnya? Ya namanya. Dia kalau tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini seperti Allah katakan, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum seorang itu mendapatkan catatan seperti ini. Ini bagaimana ini? Apa maksudnya ini? Kan bisa saja orang protes kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau sudah tahu saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau engkau tahu saya akan menerima catatan sebelah tangan kiri. Kalau engkau tahu saya akan saya akan diazab di neraka. Kenapa engkau ciptakan saya ya Allah? Ya itu jawabannya. Jadi kita bisa jawab.
Ini kita ada dua apa namanya pemahaman. Yang pertama prediksi namanya. Tapi sama Allah bukan prediksi. Prediksi seseorang ketika contoh pertandingan bola, ada seorang memprediksi begini. Dia tanya dulu, ini pemainnya siapa? Pemainnya ini. Yang satu lagi, belum satu lagi ini. Oh 1-0 itu. Ya, ini prediksi. Kalau diganti pemainnya 2-1. Dia sudah tahu deh. Dari pemainnya saja sudah tahu. Dari pemainnya saja dan dari pelatihnya dia sudah tahu kalau ini skornya 0-0, ini 1-0, 2-0. Padahal pertandingannya akan mulai 1 bulan yang akan datang. Apakah setelah pemain itu tahu mereka itu apa namanya yang menebak skor tadi 2-1, apakah dia tidak main lagi? Dia tetap main, dia tetap main. Masa dia tidak main? Oh kami nggak mau main lagi lah, kenapa? Karena sudah ditentukan skornya, sudah kamu kasih tahu 1-0, 2-0. Tidak, mereka terus berusaha. Ya. Demikian pula kita. Ya. Itu bukan prediksi Allah, tapi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmunya Allah bisa mengetahui yang diciptakannya sendiri, manusia itu sendiri. Setelah diciptakan oleh Allah, Allah mengetahui ini si fulan ini susah betul ya. Sudah kita arahkan, tapi tetap begitu juga dia. Sudah kita pilih, tapi tetap seperti itu juga dia. Itu ilmunya Allah yang ada dalam Allah. Akhirnya apa? Semua yang di apa namanya? Kalau kita prediksi kan, tapi ini bukan prediksi namanya. Semua yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan yang ada di lauhul mahfuz. Ini seperti kita prediksi tadi Pak. Ini 2-1. Rupanya betul. Setelah sebulan kemudian, yang kita prediksikan tadi itu betul. Skornya 2-1. Apakah setelah 2-1 itu pemain bisa datang kepada orang ini menebak skor? Ini gara-gara kamu tebak skor kami kalah. Nah, bisa. Ketika seorang masuk ke neraka dia mendatangi Allah, ya Allah ini gara-gara tertulis dulu maka kami masuk ke neraka. Tidak bisa juga. Karena itu ilmunya Allah. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalian itu saya ajarkan. Cara berbuat maksiat diajarkan oleh Allah. Cara taat diajarkan oleh Allah. Cuma sekarang tergantung pada kita. Kita cenderung kemana? Ada orang cenderung untuk berbuat maksiat. Ada orang cenderung untuk terus berbuat kebaikan. Saya serahkan kepada kalian. Yang jelas sudah saya ajarkan kalian. Mau pilih yang mana? Tetapi di dalam ilmu saya kata Allah sudah tertulis kalau kamu itu akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Ya, ini sama seperti prediksi juga. Inilah maknanya kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja. Nah, ini kita baca satu riwayat. Ini ada riwayat. Ini ada satu riwayat itu di dalam tafsir Sawi. Apa kata beliau? Fa wallahi ma huwa illa annahu idza madha hibbun dakhala hibbun ila abad. Seorang kalau sudah masuk ke dalam neraka, dia akan melalui hibbun. Artinya apa? Ribuan puluhan ribu tahun, 80.000 tahun, 80.000 tahun, 80.000 tahun. Ini kalau sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, hibbun itu 80 tahun. Berarti dikali 1000, 80.000 tahun. 80.000 tahun, 80.000 tahun tidak pernah berhenti. Ini yang dimasukkan apa? Ilal abad, sampai berabad-abad yang berada di dalam neraka. Kecuali nanti ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang itu, untuk menyelamatkan orang itu. Wa laisa li aqabin iddatun ila khuluf. Tidak ada batas waktunya kata beliau. Ini tidak kita jumpai saja di dalam tafsir Sawi, tapi kita jumpai juga di dalam tafsir Al-Baghawi dan Sam'ani. Jadi beliau mengatakan yang dimasukkan dengan hibbun itu adalah abadi selama-lamanya. Kecuali nanti dapat syafaat dari Nabi, ya anak abadi ini. Ya. Kecuali dia dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk anaknya memberikan syafaat kepada dia, anak kandungnya, anak yang punya amal saleh yang bisa menolong ayahnya. Tapi walaupun itu anak saleh, anak itu hebat sekali, ibadahnya hebat sekali, kalau tidak dapat izin dari Allah tidak bisa dapat juga. Jadi tidak bisa dapat syafaat dari Allah. Kemudian wa'an Ibnu Mas'ud, ya, ini dari hadis Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Imam Sawi. Lau 'alima ahlun nar, kalau seandainya penduduk neraka itu tahu kata Rasulullah SAW. Ini hadis dari Rasulullah, tapi dari Ibnu Mas'ud ini. Lau 'alima ahlun nar, kalau penduduk neraka itu tahu, annahum yalbathuna fin nar adada hasad dunia, mereka tahu tinggal di neraka itu lama waktunya itu sejumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi ini, dan mereka akan senang. Kenapa? Jumlah kerikil itu setelah kira-kira walaupun lama kan ada batasnya Pak. Oh, sekian ada. Maka begitu senangnya mereka. Artinya apa? Di dalam neraka tidak begitu lama. Di dalam neraka ada jangka waktunya. Tapi ini tidak, ya Pak. Ini maksudnya tidak.
bukan jumlah kerikil yang ada di bumi, tidak ada batas waktunya orang masuk dalam neraka kecuali diberikan syafaat dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah keluar dia, kecuali dia dapat syafaat, diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kalau tidak ada izin maka khulud terus, kekal terus di dalam neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Lau alima ahlul jannah," kalau penduduk surga itu tahu, "annahum yalbathuna fil jannah adada hasad dunia." Kalau mereka tahu tinggal di dalam surga itu sebagaimana jumlahnya batu-batu kerikil, ya, mesti dikira batu kerikil itu 1000 kerikil, berarti 1000 tahun. 2000 kerikil, 2000 tahun, kerikil yang kecil. 5 juta kerikil, 10 juta kerikil, berarti 10 juta tahun. Kalau mereka tahu jumlah itu, lahazin, maka mereka akan sedih sekali. Kenapa? Ada batas waktunya. Nah, batas waktu dalam surga, tetapi tidak ada batas waktu dalam surga. Tidak ada batas waktu juga di dalam neraka. Jadi kalau seandainya mengira-ngira itu dapat waktu apa? Seperti kita perjalanan kaki dari sini pergi ke Medan. Seorang tahu ini pasti sampai ini pasti sampai kalau pergi ke Medan walaupun jalan kaki. Maka dia akan senang sekali sampai, walaupun sebulan 2 bulan pasti sampai. Seorang naik sepeda keliling dunia, kenapa dia optimis sekali? Karena dia yakin sampai, walaupun dengan sepeda sampai. Tetapi ini tidak sampai-sampainya masalahnya. Walaupun dia keliling tidak sampai-sampai, itu membuat dia itulah neraka seperti itu. Jadi nikmat surga begitu juga. Nikmat surga tidak pernah sampai-sampai, tidak ada batas waktunya. Neraka begitu, tidak ada batas waktunya. Kaum muslimin sedang jamaah ini. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita di akhirat bergelombang-gelombang. Ya. Jadi rombongan-rombongan. Kira-kira kita itu punya pemimpin. Ya. Nah, pemimpin ini apakah amir atau ulama atau nabi? Ya. Kemudian ada pintu seperti apa? Pintu seperti pintu jalan tol. Ya. Karena masing-masing ada jalurnya gerombolan itu. Ya. Jadi gimana kita menafsirkan pemimpin ini? Oh ya. Jadi di dalam sebuah hadis, seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan mencari idolanya dulu. Idolanya dia cari. Siapa idola dia? Yang dia kenal di dunia siapa? Sebulan. Maka dia akan mencari sebulan untuk minta tolong. Kalau idolanya Nabi Muhammad, maka dia akan mencari Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada dia. Kalau idolanya orang-orang mukmin, dia akan menjadi orang mukmin. Mana teman saya dulu? Ya. Maka semua akan menjadi idolanya. Maka kita jangan perlawanan macam-macam. Ini yang tidak ada yang menjawab. Karena yang terbayang di kepala dia itulah orang itu. Jadi kebiasaan di dunia ini maka akan ketika dibangkitkan dia akan menjadi orang itu. Ya. Makanya kebiasaan orang yang menaik ke bergapai ke ketika dia itu tidak sadar, dia akan keluar, dia akan keluar, dia akan keluar sendiri. Demikian pula seorang ketika di dunia mengidolakan seseorang yang lain, ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia akan menjadi idolanya. Siapa idola dia? Makanya nanti ada pertama berkelompok-kelompok, ada menjadi kelompok macam-macam. Artinya inilah huru-hara hari kiamat. Setelah itu mereka nanti akan dibagi secara besar 2 kelompok. Walaupun nanti ada di dalam surah Sajadah atau surah apa itu? Bukan 2 kelompok, tapi 3 kelompok. Surah Yasin atau apa itu? Jadi ada 3 kelompok. Kita jangan heran juga kenapa ada 3 kelompok. Kelompok orang yang akan dikirim masuk ke dalam surga. Kelompok yang akan dikirim masuk ke dalam neraka. Ya. Dan tengah-tengah ada kelompok para nabi dan rasul. Kelompok nabi dan rasul. Ada yang mengatakan tidak ada kelompok yang ketiga. Tetapi kelompok yang ketiga sudah melebur dengan orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti mereka itu memang satu kelompok, cuma nanti ada kelompok lagi sebagaimana kelompoknya orang neraka. Orang neraka itu satu kelompok mereka akan dikirim neraka. Tetapi dalam satu kelompok itu ada sab'ina alfa zimam, 70.000 kelompok lagi. Ya. Yang akan dikirim masuk dalam neraka. Ada kelompok urut bakhil, kelompok urut bino, macam-macam, pencuri, macam-macam, urut kafir, munafik. Yang jelas semuanya 70.000 kelompok itu. Demikianlah orang-orang ini kelompok yang akan dikirim masuk dalam surga. Ada kelompok yang mereka itu memang tidak dihisab oleh Allah. Ya. Jadi masuk surga tanpa hisab. Ada juga nanti kelompok orang-orang sedikit, kelompok orang macam-macam. Jadi
Jadi masing-masing ada kelompok-kelompoknya lagi. Ya, nanti seperti tadi ya. Yang dimaksudkan dengan pintu itu kan pintu kalimat majas. Artinya mereka jalannya sudah tahu. Ya, jadi mereka jalannya sudah tahu. Kenapa jalannya sudah tahu? Sedangkan yang ini mereka tidak tahu bahwa yang akhirnya mereka digiring oleh 70.000 malaikat. Hodajahnya, karena tahu mereka. Kita mau kemana ini? Karena tidak ada yang mengiring mereka. Kenapa tidak ada yang mengiring? Rasul tidak ada di situ. Kemudian orang-orang saleh tidak ada di situ. Itu orang-orang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, munafik dan macam-macam. Maka digiring oleh sab'ina alfa malaikat. Ada 70.000 malaikat. Setiap kelompok itu digiring oleh 70.000 malaikat. Jadi kelompok kan ada 70.000. Satu kelompok itu dipimpin oleh 70.000 malaikat yang akan mengiring mereka masuk ke dalam neraka. Dan kelompok-kelompok ini tidak ada tangannya kecuali tangannya semua ke belakang. Ya. Faqulluhu khudhuhu faqulluhu. Kalimat khulun itu artinya ikatlah tangannya ke belakang. Maka semuanya tangannya ke belakang dan mereka siap untuk digiring ke dalam neraka. Kalau tadi banyak sekali kelompok-kelompok. Orang mukmin diikat berkelompok-kelompok. Ini ada kelompok anak saleh, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Ya. Kemudian ada juga satu kelompok, seorang ayah, seorang ibu yang langsung dibawa oleh anaknya, tidak ada di situ lagi kan, dan langsung dibawa ke pintu surga. Ya. Sehingga Allah bertanya kepada orang tua tadi, ya, kenapa kamu langsung kemari? Tidakkah kamu di sana dulu? Kamu kelompok-kelompok, kemudian kamu melewati ini, kamu dihisab dan ini, apa kata orang tua tadi? Tidak. Izin dari mana kamu? Dia menuju anaknya. Anak saya kok saya kemari. Ditanya kepada anaknya, kamu kenapa izin dari mana? Saya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bisa menolong ayah dan ibu saya dan langsung membawa orang tua saya kemari, maka malaikat diam saja. Ya. Artinya banyak sekali kelompok. Ada kelompok begini, ada kelompok yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah. Bahkan ada kelompok orang munafik yang mengelabui malaikat masuk ke dalam kelompok orang mukmin. Ya. Kenapa dia kelabui? Karena dia juga salah. Orang munafik juga salah. Orang munafik juga beribadah, orang munafik juga bayar zakat, tetapi mereka itu apa? Ini saja tidak ada. Ya, itu munafik. Artinya omongannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kadang-kadang dia salah tapi keyakinannya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Nah, itu yang munafik. Ya, orang munafik. Makanya orang munafik ini ketika didatangi oleh malaikat, kalian kan orang munafik, sana kalian. Apa kata orang munafik? Tidak. Kami orang yang menyembah Allah. Kami yang menyembah Allah, kami bayar zakat dan lain sebagainya. Ya. Ini gimana caranya kita menekan? Akhirnya apa? Waqtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ketika itu Allah menyuruh kepada semuanya orang yang dimasukkan ke dalam surga, sujudlah kepadaku, kata Allah. Semua sujud kepada Allah. Orang munafik tidak bisa sujud, dia berdiri saja, maju sujud, tidak bisa sujud dia. Ketika itulah waqtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nampaklah di situ mana orang munafik, mana orang-orang yang beribadah. Maka waktu itu ditarik semua orang-orang yang tidak bisa sujud tadi, masukkan ke dalam kelompok yang akan dikirim masuk ke dalam neraka. Ya, jadi ini artinya berkelompok-kelompok. Dan pintu yang dimasukkan di situ, maka kalau sudah cerita tentang surga, cerita tentang hari kiamat, padang mahsyar dan lain sebagainya, itu kalau disebutkan ada simbol-simbol dunia, itu tidak sama lagi. Ya. Jadi jangan terbayang kita macam-macam. Ini ada pintu ini, ada ini. Di dalam surga ada bawaan seperti anggur, seperti saja. Bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Oh ini nanti ada pintu ini bagaimana itu tidak seperti yang kita gambarkan. Ya. Seperti masuk ke dalam neraka melalui pelayanan satu pintu, begitu mudahnya. Artinya tidak susah-susah lagi seorang neraka ada 7. Tidak susah-susah dia cari. Saya masuk neraka ke-7, nomor sekian-sekian, kamar sekian-sekian. Oh, ciki banyak ada mau ada apa nih? Semua masuk melalui jannah. Maka akan dilayani oleh para malaikat itu. Kemana dia akan dimasukkan oleh Allah? Masuk semua melalui jannah. Di mana sangkut dan pindah dia akan. Oh ada Yahudi berpindah di atas. Oh ada orang munafik berpindah di bawah. Oh ada orang-orang yang musyrik pada Allah, berarti ini neraka yang kelima, neraka jahannam. Jadi artinya ketika masuk di mana sangkut. Oh neraka itu kecil sekali, tidak, neraka itu luas sekali. Sebagaimana luasnya surga. Bahkan neraka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Halim tanati? Kamu sudah penuh?" Ya, jawabannya kalau kos kan enggak penuh kos. Oh kamu penuh, hendak terima beliau begitu. Neraka anda begitu. Tidak ada kata neraka sudah penuh kos. Tidak terima lagi orang. Ya, karena satu orang saja besar-besar sekali tempatnya tidak. Neraka mengatakan, "Hal min mazid?" Ada tambahan lagi? Masih cukup ini kata neraka. Masih cukup, lebih ya.
Jadi jangan kita menunggu bahagi ramai urut menikah ini yang bertrip lah. Maka untuk juga ramai urut neraka nak muat lagi, nak muat lagi. Dia fikir lagi kos ya. Yang kos semua berapa? Anak muat lagi. Orang sudah ramai mahasiswa, sudah ramai siswa, sudah ramai anak ahlinya. Ya demikian. Jadi artinya itulah yang dimaksudkan dengan ada pintu-pintu, kemudian mereka dibawa dikiri oleh di dalam riwayat itu oleh nabi-nabi mereka masing-masing. Jadi ada nabi ini kamu mari umatku kata Rasulullah. Jadi ketika itulah Rasulullah SAW mengenal umatnya. Ini umatku. Umat yang lain begitu juga. Nabi Nuh walaupun pengikutnya itu cuma 83 orang. Karena ketika Nabi Muhammad berdiri di suatu tempat, Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi dan ada pengikut. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, itu siapa Jibril? Itu seorang nabi dan ada pengikutnya. Anak tahu ini kan seorang nabi. Kemudian setelah itu ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, 3 orang. Ada nabi pengikutnya 7 orang, ada 10 orang. Ketika dilihat sekali lagi, ada pengikut yang banyak sekali. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu umatku ya Jibril? Tidak, itu bukan umatku, itu umat Muhammad SAW. Mana umatku? Itu sebelah sana umatku, lebih banyak lagi umatku. Ya. Jadi artinya mereka ini jalan dengan nabinya masing-masing, Mereka begitu juga, mereka jalan dengan malaikat masing-masing. Artinya malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengazab mereka dan masukkan mereka ke dalam neraka. Saya itu saja, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.